Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak. Ya ummud dunya waddin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Nas'aluk waliyugim al-adlaka nastaqim ala hudakal gawim wa la nuti'ul lahin. Ya Rabbana ya mujib antas sami'ul qarib dagal wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin. Nadrah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tahu fi kullihin. Salak bijahil judud waliyugimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'ul zalimin. Yuzilu lil munkarat yugimu lis salawat ya'muru bis salihat muhibbun lis salihin. Yuzihu kullal haram yadharu kullat tagham ya'dilu bainal anam wa yu'minul khaifin. Rabbizqina ghaithan nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli amala mamarris sinin. Rabbina syakirin wa tawaffana muslimin. Nub'az minal aminin fi zumratis sabiqin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kulla sul ajib li amin. Aqaka rabbi jazil wa kull
Ya Rabbi daqal khinat min fi'li ma la yudaq famnun bifakil ghalaq liman bizambi rahin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wa fi adzal mu'dhin wa khatim bi ahsan khitam idza dana linsiram wa hanahinul himam wa zadarashuhul jabin summa salah wa salam ala syafi'il anam wal alinimal kiram wa sahbi wa tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sayyidina Khaidir Malian bin Malkan wa Jamil Anbiya'ul Mursalin Wal-Fatihah hadrati Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Jami'ul sahabati wa tabi'in Wal-Fatihah jamal malaikatul muqarrabin azwajin nabi wa auladin nabi sadatina ali abi alawi masyayikhina ahlina ashabina mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya minhum wal amhum mahduna bi Allah islam muslimin ajdaduna salafuna salih bin yati salahil zahir wal batin nawaina alaman wal habdullah bin muhsinat habdullah bin umar syadri hab hasan bin abdullah bin umar syadri hab salim bin abdullah bin umar syadri abdullah bin ahmad bin umar syahab Muhammad Rizal bin salahil zahir wal batin nawaina alaman wal hadirin bin yati salahil zahir wal batin ala hadhihi niyah ولكل نية صالحة وعلم الله من أن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا
البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ظاهركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونجيب من لو يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa'a wal ifada wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnatu nabillahi wa gurbihi wa thawabihi bismillahirrahmanirrahim ila anqala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi lagi rutinan akhir daripada setiap bulan yang mudah-mudahan menambahkan kebarokahan, pemahaman, istiqomah, yang punya tujuan daripada selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teringat satu perkataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Faman yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang ingin dijadikan baik, barang siapa yang ingin dijadikan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai ciri-ciri di dalam diri, mempunyai ciri-ciri di dalam diri, akan difahamkan atas diri mereka ilmu syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri. Fahamnya secara terbalik, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin waliyadzubillah sesuatu hal keadaan buruk terhadap seseorang tersebut, maka fahamnya mereka tidak akan difahamkan ilmu syariat. Waliyadzubillah ta'ala. Alhamdulillah rutinan ini berbentuk daripada silaturahmi, mudzakarah, saling ingat mengingati. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak pernah mengerjakan dosa. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi, melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwasannya ikuti perbuatan tak baik, ikuti perbuatan buruk dengan banyaknya amal baik. Maka Nabi Muhammad sering mengatakan, ikuti perbuatan buruk yang kita lakukan. Faham sendiri udah perbuatan buruk apa yang kita pernah kerjakan, akui sama Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya kita pernah begini. Gak usah diceritakan ke orang lain. Orang lain gak ada urusan tempat kita menceritakan hal buruk kita. Hal baik aja dia belum tentu mau dengar, apalagi hal buruk. Maka ceritakanlah hal buruk yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita perbuat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan
Allah izinkan pikiran hati kita semakin lebih baik dengan sifat daripada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebarokahannya membikin sababiyah. Ini kan bikin sababiyah namanya nih. Kita duduk-duduk di asar hari Ahad terakhir setiap bulan, ya kan? Yang banyak orang di luar sana mungkin kelimpungan akhir bulan, Bang. Ya kan? Akhir bulan, maka lebih bagus cari segala sesuatu yang bentuknya bisa nambah baterai. Ini kan nambah baterai nih. Jadi niat yang benar dari rumah, niat yang benar, tujuannya yang benar. Segala sesuatu amal baik itu mampu mendatangkan keduniaan. Segala sesuatu amal baik itu Nabi bilang insya Allah mampu mendatangkan keduniaan. Jadi ini bagian daripada sababiyah. Kita bikin amalan, kita bikin selawatan, kita bikin yasinan dengan tujuan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan, diberi ilmu. Jadi sababiyah. Jadi kalau misalnya ditanya nanti besok di yaumul akhir, apakah kau membuat atau mengerjakan salah satu sabab yang membuat dirimu bakal memahami ilmu syariat? Buat. Berarti ada masuk faham sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala baik atas diri dia, maka dia akan difahamkan ilmu syariat. Di mana bisa paham ilmu syariat kalau bukan di majelis taklim, pembahasan, silaturahmi dan lain-lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hadis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita dalam keadaan belum sempurna, walaupun kita dalam keadaan belum istiqomah, walaupun kita dalam keadaan berusaha untuk istiqomah dan sempurna pun masih gagal, tapi setidaknya kita buat sesuatu bentuk amalan yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan ilmu, untuk menjadikan istiqomah pemahaman tentang syariat sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyambung muqaddimah di dalam kitab Bidayatul Hidayah sedikit. Kemarin itu bahwasannya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mempunyai rangkuman. Jadi dia punya rangkuman tapi caranya bukan tertulis. Imam Ghazali kalau dia punya rangkuman, dia sudah buktikan pada diri manusia, pada kalangan, pada daerah tersebut. Maka mempunyai rangkuman yang disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan untuk awal daripada bidayah kita untuk menuntut ilmu, awal daripada bidayah kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Fa'lam ayyuhal haris, maka ketahuilah wahai kalian orang yang menjadikan diri kalian itu bagian daripada penuntut ilmu. Apa yang harus diketahui, apa yang harus difikirkan, apa yang harus diniatkan, apa yang harus dilakukan. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilm. Orang tersebut ciri-cirinya harus merasa dirinya itu siap untuk menerima ilmu Allah. Fahamnya berarti kalau ada seseorang mengatakan berulang-ulang bahwasannya diri dia ahlil ilm, saya banyak ilmu, saya ingin ilmu, tapi ciri-ciri untuk menuntut ilmu tidak ada di dalam dirinya. Fahamnya nih, faham terbalik daripada perkataan atau ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Persyaratan Al-Imam Ghazali kalau seseorang mau, menurut Imam Ghazali, kalau seseorang mau ilmu, dia mesti ciptakan dulu di dalam dirinya ingin ilmu tersebut dengan ciri-ciri dan tanda pada diri. Yang kedua, al-mudhiru min nafsi sidqur raghbah fihi. Yang kemudian yang kedua, orang tersebut mesti pura-pura kayak orang bener aja, udah kayak dia orang kehausan ilmu, pura-pura. Karena kalau tidak dengan pura-pura nggak bakal dia tahu kadar ilmu. Kadar ilmu aja kita belum tahu. Kadar daripada keilmuan yang Allah beri pada diri kita, kadar maksud apa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan ilmu, maknanya aja kita masih belum tahu. Kalau orang sudah tahu mungkin kayaknya
dia gaib, jadinya mungkin nggak bakal mau banyak ketemu dengan orang, sibuk mencari ilmu dan menambah ilmu kalau sudah tahu kadar. Sama kayak sebagian mereka setelah mereka mengetahui dunia. Kalau orang sudah mengetahui lezatnya dunia, waktu untuk mendapatkan dunia, mampu seseorang tersebut mengatakan bahwasannya ada apa berleha-leha, 1 jam bisa menghasilkan sekian-sekian miliar, kata orang. Jangan ganggu waktu saya. Itu bagi mereka yang sudah mengetahui kadar keduniaan. Antum comot waktunya 1 minggu, dia nggak mungkin mau kasih. Antum comot waktu 1 jam, nggak mungkin dia mau dikasih. Kenapa? Karena kalinya dia udah tahu, dan makna daripada hari waktu dia sudah merasakan. Tapi kalau dibalikin dengan bab ilmu, kita belum tahu kadarnya, kita belum tahu maksud makna daripada ilmu. Kalau tahu mungkin kita nggak bakal juga, sama mirip kayak orang yang mendapatkan keduniaan, imbang dia. Cuman subhanallah, Allah izinkan bab yang untuk urusan akhirat semuanya gaib. Nikmatnya sholat belum tentu kita bisa dapat secepat yang kita mau. Nikmatnya bertasbih, nikmat berselawat, nikmat berzikir, nikmat mengurusin orang di rumah, nikmat bapak-bapak memikirkan urusan orang di rumah. Begitu juga sebaliknya, para ibu menguruskan orang di rumah. Kenikmatannya itu belum dapat. Tapi kalau itu diumpamakan, dikasih gambaran dengan bab keduniaan, dia muncul rasa nikmat itu. Tapi kalau bab agama, Allah Subhanahu wa taala, kita butuh waktu untuk diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali bilang, katanya, kita mesti pura-pura dulu, katanya, kayak orang yang betul-betul kehausan, kayak orang yang betul-betul lapar dengan ilmu. Pura-pura dulu buat difikir hati dan di diri, sebagaimana orang yang pura-pura ingin mendapatkan ilmu. Kayak mana suasananya tuh? Hah? Sedangkan dia belum tahu ilmu itu kayak mana. Wal farata tagutu syi'ili, dan dia harus senantiasa terkesan berkecimpung dengan bab yang namanya ilmu. Terkesan berkecimpung selalu dengan bab yang namanya ilmu. Ini semuanya ikhtiar. Ini semuanya bentuk ikhtiar. Jadi dia harus buat di dalam dirinya. Dia harus buat suasana fikirnya kayak orang betul-betul butuh ilmu. Dia harus buat di dalam kesehariannya kayak orang betul-betul butuh ilmu. Dia harus buat dulu sifat ini, bentuknya ikhtiar terhadap diri manusia. Dia harus mengikhtiarkan sebelum ilmu itu datang. Kemudian annaka in kunta taqsid bi talabil ilm. Nah, itu setelah ikhtiar dikasih paham sama Imam Ghazali. Kemudian kita harus hindari sifat-sifat yang berikut ini. Annaka in kunta taqsid bi talabil ilm al munafasah wal mubahah wa taqadduma alal akram alal agran. Jadi harus dihindari tujuan atau maksud daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kalau saya punya ilmu nanti saya bakal debat orang. Jadi tujuan ilmunya hanya untuk pembenaran. Tujuan ilmunya hanya untuk mencari kesalahan dan kebenaran. Apa kata Imam Ghazali? Dan tujuannya lagi, dia hanya ingin ke depan, terdepan dari segala sesuatu urusan. Dia ingin menjadi sosok, dia ingin menjadi tokoh. Jangan sampai niat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dia ingin bab-bab seperti ini. Kemudian Imam Ghazali juga bilang, jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu al-istimalah wujuhin nas ilaih, punya tujuan supaya orang menuju kepada dirinya. Kemudian jangan punya tujuan menuntut ilmi wajabul hutum berdunia fa anta sya'in fi hadmi dinik. Begitu juga kata Imam Ghazali, kalau orang punya niatan-niatan kayak sebelumnya tadi itu, maka secara tidak langsung segala sesuatu perkara yang ada di alam dunia ini
tujuannya untuk yang mana mereka itu tujuannya untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mempunyai niatan-niatan kayak sebelumnya, maka mereka termasuk golongan yang akan menghancurkan agama Allah waliyadzubillahi ta'ala. Wa ihlakin nafsika, tanpa dia sadari dengan niat-niat buruk dia sudah menciptakan keadaan yang bakal menghancuri dirinya. Kata siapa ini semua? Kata Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan cara apa kalau dia mau mengeluarkan ilmu? Imam Ghazali itu selain mendapatkan syariat secara syariat daripada Allah dan Nabi Muhammad, dia cari keadaan tersebut di keadaan umum, di sifat manusia. Dia datangin tuh kampung-kampung, dia lihat benar gak sifat seperti ini terjadi. Jadi kalau misalnya kau punya tujuan niatan talabul ilm apa? Aku kepengen dilihat sama orang. Aku punya tujuan supaya aku bisa begini dan begitu. Efeknya sampai endingnya Al-Imam Ghazali sudah menyaksikan, sehingga dia mempunyai rangkuman tersendiri untuk bab niatan seperti itu. Maka mudah-mudahan hindari daripada sifat-sifat tersebut. Kalau di sini Imam Ghazali bilang wabai akhiratika bidunya, dia tambah lagi kalau punya orang niatan buruk terhadap awal daripada penuntutan ilmu beliau orang tersebut, maka dia secara tidak langsung juga dikatakan sudah menjual akhiratnya dengan dunia. Fasafwatuka khasirah. Kemudian kalau sudah niat-niat buruk dalam menuntut ilmu awal, apa yang bakal terjadi atas orang tersebut? Maka nanti pelan-pelan Allah bikin keadaan dirinya waliyadzubillah dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena nawaitunya innamal a'malu binniyat. Niat tujuan dunia dapat dunia Allah beri. Niat tujuan akhirat dapat akhirat plus dunia. Ingat ada poin satu tambahan. Jadi kalau barang siapa niatnya dunia, dia nggak dapat paket. Tapi kalau niatnya akhirat, dia dapat paket. Dan jangan kira komanya paketnya itu gara-gara hanya niatan akal kita, hanya untuk mengakal-ngakalin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak, bukan bodoh. Allah bukan tidak mengetahui apa yang tersirat di dalam hati dan di pikiran. Jadi kalau tujuan niatannya, saya mau pura-pura baik aja, saya mau nuntut ilmu pura-pura karena Allah, Allah juga bakal tahu. Maka barang siapa yang mempunyai tujuan yang negeri akhirat, dia diberi poin keduniaan kalau dia sungguh-sungguh niatan dengan fikirnya, niatan dengan perkataannya, begitu juga dengan batinnya, dengan hatinya. Dia tujuan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, paket dunia diberi. Tapi kalau dia niat tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fikir, mulut, hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi secara omongan enggak sempurna, fikirnya tidak, hatinya tidak, paket dunia enggak diberi, waliyadzubillah, justru malah menjadi kesusahan yang ada di dalam diri dia. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat ataupun niatan-niatan buruk yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam wa tijaratu kabairah, perdagangan dirinya atas Allah Subhanahu wa ta'ala tak terjadi. Bagaimana terjadi? Contoh misalnya di alam dunia, orang mau jual beli tapi setengah-setengah dia mau jual dan setengah-setengah mau jual. Terjadi nggak jual belinya? Nggak terjadi. Terjadinya kesannya seperti pengkhianatan. Wah, ini abang nggak niat jual kayaknya, atau mau cari harga aja dulu apa? Nah, gitu bahasanya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang mempunyai niatan-niatan yang tidak sesuai seperti itu, maka dia tidak terjadi muamalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muallimuka mu'inun ala isyanik, katanya. Al-Imam Ghazali bilang, apa yang kita ajarkan dengan niatan buruk, pertama untuk menuntut ilmu, kemudian kan kita bakal mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Efeknya apa yang terjadi atas orang yang kita ajarkan dengan ilmu yang mempunyai niatan buruk di awal? Apa kata Imam Ghazali? Orang tersebut secara tidak langsung Allah ciptakan menjadi orang yang akan menghancurkan kita. Waliyadzubillahi ta'ala wa huwa syarikun laka fi khusranik. Begitu juga, itu juga bakal menjadikan sababiyah yang mana nanti suatu saat Allah bakal hancurkan kita.
Jadi dasar niat buruk ini sudah sangat tidak baik efeknya sesuai dengan pemahaman yang diberikan al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa huwa kaba'i sayfi qata'it thariq, seperti diumpamai sama al-Imam Ghazali seperti orang menjual pedang dengan perampok. Tujuan sebenarnya pedang kalau dijualkan dengan orang yang bisa mengambil maslahat daripada pedang, manfaatnya baik, tapi karena dia jual kepada perampok sehingga efeknya menjadi tidak baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aana ala maksiyah, barang siapa yang membantu atau mempermudah seseorang untuk bisa bermaksiat walau bisyatrin kalimah, walaupun dengan satu kalimat, kana syarikan lahu fiha waliyadzubillah, orang tersebut bersyarikah, orang tersebut gotong royong dengan orang yang mengerjakan kemaksiatan tersebut. Maka waliyadzubillah, jangan sampai kita punya nilai investasi yang negatif pada diri orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada niat-niat yang tidak baik, niat-niat buruk, pikiran buruk, hati buruk, dan segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke arah untuk berpikir hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini sendiri mempunyai judul yang sangat unik, Masya Allah. Imam Ghazali bilang judul kitab kecilnya ini adalah Bidayah Al-Hidayah, yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini sudah menjadi amalan kehidupan orang di Hadramut sana, di kota Tarim. Jadi di kota Tarim, di Hadramut sana, kitab Bidayatul Hidayah ini sudah menjadi darah daging, sudah menjadi amalan sehari-hari, sudah menjadi amalan sehari-hari, sudah tidak dihafalin lagi. Mereka udah praktek. Kita masih baca di sini, tapi mudah-mudahan pelan-pelan sehingga bisa menjadi amalan keseharian insyaallah. Nah, judulnya pun dikatakan Al-Bidayatul Hidayah adalah apa judulnya? Awal mula seseorang bisa mendapatkan hidayah. Hidayah itu dicari apa diberi? Kalau sesuai dengan pemahaman mereka, orang-orang soleh mengatakan hidayah itu Allah beri. Sababiyahnya inilah lagi kita mau baca di dalam kitab. Kalau Imam Ghazali kasih gambaran, kasih ramuan, kasih obat, caranya supaya hidayah itu Allah bisa beri pada diri kita, pada keluarga, pada lingkungan. Maka kita pelan-pelan bongkar ini apa ramuan yang dikasih sama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun hidayah tersebut, definisi ulama mengatakan khalqu qudratul ta'ah fil abad, diciptakan kekuatan pada seorang hamba untuk bisa mengerjakan ibadah. Kalau dia mampu mengerjakan ibadah itu setelah Allah beri pada hati mereka untuk supaya ringan mengerjakan ibadah. Nah, sababnya apa? Ikhtiarnya bagaimana supaya Allah beri itu? Nah, inilah yang kita lagi mau bongkar sedikit-sedikit insya Allah ta'ala menjadi kebarokahan. Kemudian kitab yang kedua kita mau baca sedikit di dalam fikih. Fikih ini adalah hukum syariat yang harus kita pahami sedikit-sedikit untuk bisa membarengi amalan kehidupan kita di alam dunia supaya tidak keluar daripada batas ketentuan syariat. Nama kitabnya Tazkiratul Hadramiyah. Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Apa-apa yang diwajibkan atas perempuan-perempuan minal umurid diniyah, dari segala sesuatu perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyusun dan yang mengarang As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidh Al-Alawi Al-Hasaini Al-Hadrami Syafi'i. As-Sayyid Muhammad bin Salim ini adalah langsung abah kandung daripada Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Habib Umar bin Hafidh ini abahnya yang ngarang.
salah satu orang yang hilang di zamannya. Jadi dulu Hadramut pernah kedatangan zaman ini pas pula lagi September ceritanya. Ala kulihal. Jadi Hadramut itu kedatangan fitnah. Nama fitnah tersebut adalah Syuyu'iyah. Syuyu'iyah ini kalau misal kita bilang di sini tuh partai komunis gitu. Kalau di sini di Indonesia, kalau di sana ya komunis. Di situ komunis datang ke sana, segala sesuatu bentuk agama, dakwah semuanya dihancurkan. Nah, salah satu cerita yang kita pernah dengar, Al Habib Muhammad bin Salim sudah lepaskan ridanya udah dilepaskan. Ridanya udah ditaruh di hari Jumat itu kejadian di tempatnya, menandakan bahwasannya ini tempat Habib Muhammad bin Salim untuk sholat. Kemudian dia pergi sebentar. Jadi ridanya tinggal di sejadahnya. Hari Jumat, sebelum Jumat, hilang, diambil, dibawa sama orang. Habib Umar di situ posisinya masih kecil, masih muda, masih anak-anak. Habib Umar udah nggak ada kabar, hilang begitu aja. Di mana wujudnya Allahu a'lam. Habib Muhammad itu hilang saat Dibawa sama mereka, sama orang komunis. Mudah-mudahan lah sekarang Allah jaga orang-orang soleh kita, orang-orang alim kita dari hal-hal yang kayak seperti ini. Karena zaman sudah nggak paham lagi, akal mereka digunakan dengan akal siapa kita udah nggak tahu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya amalan, dengan adanya ta'lim seperti ini bisa meluruskan akal fikir hati kita sama sebagaimana akal fikirnya Nabi Muhammad. Iya kan? Sekarang untuk orang memahamkan kita banyak prosesnya, media banyak. Kalau kita kaji ilmu yang keterkaitan bentuknya komunis, maka orang tersebut bakal arah ke pemikiran komunis. Kalau misalnya seseorang memahamkan pemikiran, apalagi bentuk pemikiran yang lain tuh, liberal, bakal arahnya ke. Nah, sekarang kita mau tentukan diri kita mau punya paham ini kayak pahamnya siapa? Kalau kayak pahamnya Nabi Muhammad SAW, kita harus ikuti segala sesuatu ilmu yang turun temurunin daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Harus cari guru yang bersanad, ustadz yang bersanad, untuk supaya tidak gagal fikirnya nggak gagal. Pikirnya tidak gagal. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Al-Muqaddimah fi Arkanid Din. Muqaddimah di dalam kitab Tazkiratul Hadramiyah ini menjelaskan awal mulanya tentang bab. Muqaddimahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Muhammad bin Salim mengawali daripada pengarangan kitab Tazkiratul Hadramiyah ini menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat juga yang diawali di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada penulisan di dalam Quran menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini pun terdiri dari berapa kata itu Bismillah? Kalau dari penulisan terdiri dari 5 kata. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ini ulama berpendapat mengatakan bahwasanya terdiri dari 5 kata dengan huruf ba tersendiri. Setelah itu ismi, digabungkan ba dengan ismi menjadi bismi, maka tertulis dengan 4 kata yang mempunyai maksud tujuannya adalah bismillah dalam hati sang pengarang. Kalau dalam bentuk goresan tinta, bismillah awal titik daripada ba. Adapun di dalam hati sang pengarang apa? Ya Allah, izinkan aku mendapatkan keberkahan daripada pengarangan kitab ini. Di dalam hatinya berniat, di tulisan di tangannya menggoreskan tinta. Jadi dia berbarengan. Begitu juga yang hendaknya kita setiap amalan apapun hendaknya meletakkan
menyebut kata Bismillahirrahmanirrahim dan meletakkan niatan yang baik di dalam hati. Jadi Bismillah ini terdiri daripada 4 kosakata. Di sini bimakna musohabah, makanya harus dibarengkan dengan niat. Adapun Allah adalah lafzun jalalah. Allah itu adalah nama yang paling tinggi di antara yang tinggi. Nggak ada nama yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan lafzul jalalah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, 2 sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ar-Rahman adalah mempunyai sifat memberi, sifat bentuk kenikmatan yang besar. Adapun yang Ar-Rahim adalah sifat pemberi juga daripada sifat-sifat yang halus dan tipis. Fahamnya kalau misalnya seseorang bisa melihat, itu sifat Ar-Rahman yang memberi. Kalau Ar-Rahim memberi sifat penglihatan dengan mata yang lebih tajam daripada orang umum. Itu sifat Ar-Rahim yang memberi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim menambah poin keduanya dengan mengucap hamdalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rabbul Alamin, atas Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta. Hamdan yuwafi ni'amahu, yang mana pujiannya selalu tercukupi, wa yukafi'u mazidah, menyukupkan daripada segala sesuatu apa yang perlu ditambah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau wasallallahu ala, berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 poin pokok kalimat tersebut dicukupi oleh Al-Habib Muhammad bin Salim dalam pengarangan kitab Syarat. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW tentang Bismillah dengan hamdalah. Tentang Bismillah dan hamdalah ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Man lam yubda bi Bismillah walhamdulillah. Riwayatnya beda. Yang satu riwayat menjelaskan barang siapa yang tidak mengawali segala sesuatu amal baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut maknanya sedikit barokah. Begitu juga barang siapa yang tidak mengawali segala sesuatu amal baik dia dengan hamdalah, maka dikatakan juga fahamnya sedikit atau tidak ada daripada kebarokahan. Jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan mengawali dari segala sesuatu amalan baik, niat baik, perbuatan baik, apapun dia bentuknya yang kita buat, hendaknya mengawali daripada Bismillah dengan Alhamdulillah. Nah, bab ini saja di Hadramut sana. Jangan bingung nanti kalau misalnya kita ada kesempatan, siapa tahu bisa umroh dan ziarah sampai ke bumi Hadramut sana. Itu di rumah-rumah ditulis di atas atap paling tinggi Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak kita punya paham kalau bangun rumah di sini pakai Bismillah? Kan amal baik. Rumahnya mau baik apa mau nggak baik? Kalau rumah mau baik, letak tuh tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah sama mereka sebagian, Masya Allah, Tabarakallah, hadza min fadli Rabbi. Itu semua ramuan ataupun tulisan ataupun bentuk daripada amalan. Apa tujuannya? Bahwasannya kita menyerahkan pembangunan rumah yang begini cantik, yang begitu imut, yang begitu rapi, itu semua untuk Allah. Kalau segala sesuatu amalan di dunia antum sandarkan ke diri, nggak kuat kita, kena fitnah, kena hasad orang, kena mata, ya Allah, syukur dia bersyukur. Kalau orang-orang apa ya pakai ya Allah dulu mau muji, ih cantiknya kata, udah kena mata itu, kena mata langsung itu benda. Dan itu bukan hanya di rumah, baju, jam, apa yang kita miliki secara bab keduniaan, kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, berarti dia kita senderkan pada diri kita. Nah, ketika dia disenderkan pada diri kita, dia tidak mempunyai kekuatan yang kuat. Tapi kalau kita senderkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kendaraan yang saya miliki, makanya sebagian orang udah mulai tulis tuh kalimat-kalimat kayak kalimat tauhid di belakang mobil. Tujuannya kenapa? Supaya nggak kena ain.
Jadi ketika orang melihat benda-benda yang mungkin dia ingini, mungkin yang dia belum miliki, nggak kena mati, enak banget nih orang, masya Allah. Kalau pakai masya Allah selamat. Si yang berkata kalau ketika dia syukuri nikmat yang ada di orang lain dengan kalimat salawat ala nabi, atau dia katakan di ujungnya atau di awalnya masya Allah, itu selamat tuh orang yang dilihatnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang terbiasa dengan memuji, mengawali dengan selawat, atau mengawali dengan masya Allah? Belum tentu semua orang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fahamnya bagaimana? Kita yang jaga sebelum kecolongan sama orang lain. Jadi tulis bismillah, masya Allah, tabarakallah, hada min fadli rabbi. Ini semua karunia daripada Tuhanku. Jadi keselamatan pada apa yang Allah izinkan di alam dunia kita miliki. Makanya jangan bingung nanti ketika ada pembendaharaan ataupun segala sesuatu benda yang kita gunakan di dalam diri, tapi dalam waktu sebentar dia rusak. Sering nggak dapat barang kayak gitu? Kita punya barang, handphone, jam, apapun dia bentuknya, tapi dia itu untuk kita ngukur dan melihat benda tersebut dia pakai hati. Waduh, cakep banget ini, indah banget nih barang. Coba lihat, kalau umurnya nggak sebentar, yang jatuh lah, yang pecah lah. Kenapa? Karena ada keretakan dengan hati memuji benda lain bukan karena Allah. Makanya kita harus jaga ketika kita memuji. Misalnya ada anak-anak kecil baru lahiran, di sebagian mereka, di sebagian daerah di Indonesia begitu juga mengikuti cara-cara di Hadramut. Bagaimana? Ditaruh sifat mata, kemudian ditulis nama Asmaul Husna dari awal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tujuannya maksudnya apa? Pengelabuan mata seseorang atas lucunya anak kecil ini. Tapi di kita pakai itu bab kayak begitu, tapi kita bilang busuk kali anak ini. Pertanyaannya itu doa nggak? Busuk kali ini, lihat nih betisnya nih, gemes katanya. Tapi doanya busuk. Nah, cara mereka orang-orang Hadramut, orang-orang yang menggunakan sanad terus kepada Nabi, itu amalan. Kita mesti rubah pelan-pelan untuk tujuan yang caranya tak salah, fahamnya juga tidak salah. Ada yang pakai jintan hitam di gelang. Tujuannya kenapa? Untuk menjaga daripada orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kita nggak salahkan orang, namanya juga masya Allah, nih benda juga masya Allah. Cuman kita lepas kontrol, lupa mengembalikan kepada Allah atau berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu semua daripada obat ain, penyakit mata. Nah ini mereka di Hadramut itu sudah menjadikan, bukan hanya itu di bab urusan syariat doang. Makanya tadi dikasih tahu di mobil, di rumah, di diri, apa segala macam, tujuannya untuk menjaga. Jadi jangan hanya fokus terhadap diri kita menjaga untuk orang lain. Nah kita juga harus fokus kalau kesalahan orang lain kemungkinan ngarah ke kita. Jadi bentuknya penjagaan. Wiritan, kenapa? Yasinan, apalagi hizib, doa-doa. Itu apa? Bentuk daripada apa? Itu bentuk daripada penjagaan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain yang hidup juga di alam dunia. Jadi jangan salahkan semuanya. Ya kita yang harus disalahkan. Kenapa kita nggak bikin pagar? Kenapa kita nggak bikin benteng? Kenapa kita nggak munajat? Jadi jangan pernah, waduh aku nih kena nih kayaknya, mau ngapain urusin orang lain, urusin diri aja. Mudah-mudahan kita bisa selamat fikir, mulut, begitu juga hati untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Berselawat atas Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang bakal memberikan syafaat kepada kita insyaallah. Al-Mab'us rahmatan lil alamin, yang mana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan rahmat,
buat alamin, segala sesuatu yang ada di alam semesta. Wa ala alihi, begitu juga beliau mencantumkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang paham ulama mengatakan bahwasannya keluarga Nabi Muhammad SAW adalah mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa sahbihi, begitu juga sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang melihat atau dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di dunia. Syaratnya nggak boleh di alam lain, di dunia. Di mimpi gimana? Nggak masuk dalam ukuran. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itu maka kalau masuk daripada definisi seperti itu, maka mereka adalah dikatakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kurang daripada persyaratan tersebut, maka orang tersebut bukan dikatakan sahabat Nabi Muhammad. Ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad yang kita minta, yang beliau minta atas Allah Subhanahu wa taala, alaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala orang, segala makhluk, segala hamba yang mengikuti jalan-jalan mereka. Jalannya siapa? Para sahabat. Jalannya siapa? Pada keluarga Nabi. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad SAW. Jalannya siapa? Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alaman tabi'ahum bi ihsan, dengan segala sesuatu yang baik, mengikuti dengan baik ila yaumiddin, sampai negeri akhirat. Maksudnya apa? Ya kita didoain juga. Barang siapa yang ngaku dirinya mengikuti jalan-jalan yang baik dengan cara yang baik, bertuju ke negeri yang akhirat yang baik, maka orang-orang tersebut tercurahkan salawat dan salam juga. Maksud daripada pengarangan kitab Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh rahimahullah ta'ala. Bab pertama di dalam kitab ini, Al-Muqaddimah fi Arkanid Din wa Ma'na Syahadatain. Muqaddimah diletakkan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh di sini. Rukun Al-Muqaddimah adalah rukun din, rukun daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa makna syahadatain. Apa maksud daripada dua kalimat syahadat? Arkanuddin ada tiga, rukun daripada agama ada tiga. Yang pertama adalah Islam. Nggak bisa berdiri rukun tersebut atas agama yang selain, atas pemeluk manusia yang memeluk agama selain Islam. Syaratnya dia harus memeluk agama Islam. Yang kemudian dia harus ada iman. Rukun bakal berdiri rukun Islam tersebut, dia harus Islam, dia harus beriman. Kemudian ihsan, orang tersebut harus ihsan. Ihsan bil hak kecil. Maka kalau tidak ada ramuan yang tiga ini pada diri manusia, dia tidak bisa mendirikan rukun Islam. Nggak cukup syaratnya. Salah satu coba hilangkan, bukan Islam. Setengah-setengah bahasa. Wahyal lati sa'ala anha Jibril, yang mana yang tiga benda tersebut yang Nabi Allah Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam, yang mana mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ja'u fi surati A'rabi, yang mana kedatangan Sayyidina Jibril ini dengan menggunakan perumpamaan orang. Dia kayak sosok orang Arab. Jadi datang bentuknya manusia nih. Bihuduri kasir minas sahabat, yang mana di saat Sayyidina Jibril tersebut datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW, di sekeliling Nabi Muhammad banyak sahabat, lagi penuh, lagi rame-ramenya sahabat Nabi. Falamma ansarafa, ketika Sayyidina Jibril meninggalkan duduk-dudukan tersebut, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, qala lahumun Nabi Muhammad SAW, berkata Nabi Muhammad SAW kepada siapa?
kepada semuanya, kepada sahabat, mengatakan ainar rajul, mana tadi orang Arab tadi mana? Kata Nabi Muhammad SAW, falam yajiduhu, maka orang tersebut sudah tidak ada di lingkungan Nabi, di lingkungan sahabat. Faqala dzakum Jibril, maka berkata Rasulullah SAW di situ kepada sahabat Nabi semua, zakum Jibril, itu adalah Sayyidina Jibril, orang tadi. Ja'akum yu'allimukum amri dinikum, datang diutus Allah, diperintahkan Allah untuk mengajarkan agama kepada kalian semua. Jadi datang bentuknya sosok manusia, bentuknya bertanya, tapi sebenarnya memberi tahu. Yang maksud ke dalam pertanyaan itu salah satu adalah tiga perkara semua daripada tiga perkara. Yang pertama mau dijelaskan Al Habib Muhammad bin Salim, al-Islam, apa definisi daripada Islam? Apa sih maksud Islam tersebut? Al-Islam huwal inqiyad lil ahkami syar'iyyah. Al-Islam ini kata Nabi Muhammad melalui Sayyidina Jibril daripada Allah, itu sanad ilmunya itu. Kita dapat cerita bab Islam ini sekarang melalui sanad pertama itu Nabi Muhammad. Siapa yang ajarkan Nabi Muhammad? Sayyidina Jibril. Dari siapa Sayyidina Jibril mendapatkan ilmu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat dari mana proses dari Rasulullah? Panjang proses. Ada zaman sahabat, ada zaman tabi'in, ada tabi'in, ada ulama, sampailah pemahaman tersebut secara tertulis dan hafalan ke zaman kita sekarang. Yang maksud daripada definisi al-Islam itu wal inqiyadu lil ahkam syar'iyyah. Islam ini definisinya adalah qaid-qaid, qaedah-qaedah, rumusan-rumusan. Untuk apa? Lil ahkam, untuk hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Hukum-hukumnya hukum-hukum apa? Hukum-hukum syariat al-ulumiyah, yang dia bentuknya ilmu-ilmu. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang definisi ataupun maksud ataupun butuh kita pemahaman terhadap Islam itu adalah al-Islam itu Allah wujud, Allah ada, Allah berikan ilmunya itu adalah qaedah hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuknya seperti ilmu allati jaa biha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangnya ke alam dunia untuk itu, dengan itu, tujuannya itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan syariat, beramal dengan syariat, ilmunya dengan ilmu syariat agama Allah. Qala ta'ala innad dina indallahil Islam, dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jangan ganggu-ganggu dengan pemahaman ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya mau agamanya satu, adalah agama Islam. Nanti jangan mau terganggu dengan pikiran yang lain. Kalau yang lain silahkan buat, tapi bagi sesiapa yang mempunyai Tuhannya Allah, ikuti maunya Allah, Tuhan. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan agamanya adalah agama Islam. Jangan paksa orang yang mempunyai pemahaman seperti ini untuk memahamkan agama yang lain. Silahkan buat hal tersebut di lingkungan tersebut, dengan urusan itu dengan sendiri-sendiri, tapi dengan maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memahamkan kepada mereka yang membaca kitabullah, kepada mereka yang mempunyai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pakai tuker, nggak pakai ruwet-ruwet, cuman agamanya hanya agama Islam. Dah, itu paham. Jadi jangan kita minta orang, jangan kita ganti pemikiran kita untuk bisa memahamkan selain daripada Allah Subhanahu wa qala wa may yabtaghi ghairil Islam dinan falam yuqbal minhu, barang siapa yang menggunakan agama selain agama Islam, katanya, menjadikan agama tersebut falan yuqbal minhu, maka aku tidak menerimanya, kata Allah.
wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan ingat, orang tersebut yang menggunakan di alam dunia agama selain daripada Islam, besok di yaumul akhir minal khasirin. Waliyahzubillah ta'ala. Wa arkanul Islam khamsah. Wallahu a'lam. Mungkin ini kita sore ini bisa menjelaskan tentang definisi daripada Islam, sehingga bisa menambahkan kekuatan, pemahaman, pemikiran, apapun yang ada di dalam hati tentang bab Islam lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, sehingga selamat dunia, selamat akhirat, bisa ikut semua keluarga, ya kan, baik keluarga bisa memahamkannya, juga bertukaranlah satu sama lain untuk bisa saling menguatkan di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Di halaman 106 itu ada doa di dalam kitab, tadi dikasih ke dalam. Di dalam kitab yang tadi dibagi Majmu' itu ada doa khatmul majlis 106. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna alallah ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiradin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbi adada tusi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.